guys, bertemu lagi bersama saya Agada Netendean. Oke, kembali lagi di channel saya Agada Netendean. Kali ini saya akan menjelaskan tipe-tipe perawat beserta fungsi dan perannya. Oke, mari saja kita langsung di topik pembahasannya. Check it out. Tipe-tipe perawat dan fungsi perannya. Nah, di dalam PPNI atau yang dinamakan Persatuan Perawat Nasional Indonesia. Nah, peran perawat dibagi menjadi tipe-tipe beserta tugasnya masing-masing di dalam rumah sakit, dinas kesehatan maupun dinas sosial, dan di klinik maupun semacamnya. Kali ini saya akan menjelaskan dengan tipe-tipe peran perawat dan beserta fungsinya. Pertama yaitu ada perawat garda depan, yaitu perawat IGD yang disebut dengan intensif gawat darurat. Perawat IGD ini apa sih? Perawat IGD ini adalah yang dinamakan perawat garda depan yang menangani pelayanan pasien selama 24 jam non-stop. Perawat IGD ini tugasnya yaitu pasien yang sakit perut sampai kecelakaan beberapa kali, dan itu tugasnya perawat IGD. Pasien masuk yaitu sudah menjadi tugas makan sehari perawat IGD ini. Nah, apalagi di saat pandemi virus COVID-19 atau yang disebut corona ini, perawat IGD harus sudah siap untuk menangani hal tersebut. Nah, mulai mengambil sampel darah, cairan infus, bahkan maupun elangan pasien sehari-hari, ini sudah menjadi santapan makanan bagi perawat IGD atau perawat garda depan yang disebut intensif gawat darurat. Dan yang kedua ada perawat ICU atau ICU yang disebut intensive care unit. Nah, apa sih perawat ICU ini? Perawat ICU yaitu tugasnya dalam perawat yang memberikan asuhan keperawatan pada pasien yang tidak sadar ataupun koma. Perawat ICU ini tugasnya yaitu memberikan pelayanan dan asuhan keperawatan pada pasien atau si penderita dengan cermat dan harus tepat. Dalam tugasnya ini perawat ICU yaitu harus mengukur balance mulai dari keluar cairannya masuk urin, baik masuk maupun keluar, dan harus mereka ukur dalam setiap harinya dan dikomentasikan setiap hari pada lembar observasi pada hari tersebut. Nah, itu yang tugasnya perawat ICU atau yang disebut intensive care unit. Dan yang ketiga ada perawat anestesi. Perawat anestesi ini tugasnya apa? Biarpun perawat anestesi ini tidak termasuk organisasi, yaitu ini Persatuan Perawat Nasional Indonesia ya. Perawat anestesi ini menjanjikan dan sangat berperan penting pada segi finansial. Ini yang dinamakan perawat anestesi. Dan yang keempat yaitu perawat OK. Namanya saja perawat OK atau yang disebut dengan perawat operasi. Tugasnya apa sih perawat OK ini? Perawat OK ini tugasnya yaitu dia bekerja di ruangan operasi selama 24 jam non-stop bila ada telepon dari dokter. Dan sudah harus standby setiap saat bila ada pasien operasi yang harus ditindaklanjuti. Ini tadi. Dan perawat operasi ini sudah sudah spesialis. Dia sudah dilatih dan dididik terlebih dahulu. Bahkan untuk heading itu yaitu menjahit, bahkan operasi bedah atau yang lainnya. Itu yang dimaksud dengan perawat OK atau yang dinamakan perawat operasi di meja operasi. Dan yang kelima yaitu perawat jiwa. Perawat jiwa ini apa sih? Saya sendiri perawat jiwa ya. Perawat jiwa ini yaitu memahami kondisi dan perkembangan si pasien orang dengan gangguan jiwa. Tugasnya itu apa sih? Yaitu memantau dan memastikan perkembangan si pasien agar tidak putus obat. Memantau dan memastikan tidak putusnya obat ini, pasien harus kita pantau agar si pasien benar-benar meminum obat pada setiap harinya. Bila pasien ini putus obat, maka si pasien akan menjadi kambuh dan
bisa pasien tersebut kamu menjadi seperti awal lagi dengan kondisi diagnosa yang awal tadi ya, seperti kayak perilaku kekerasan, halusinasi itu ngomong-ngomong sendiri, mendengar bisikan-bisikan. Nah, perawat jiwa ini harus tegas dan harus tega. Kalau tidak, perawat jiwa yang akan jadi sasaran dari si pasien itu tadi ya, itu yang dinamakan perawat jiwa. Dan yang keenam yaitu perawat komunitas. Oke, perawat komunitas ini apa sih tugasnya? Perawat komunitas ini tugasnya yaitu biasanya perawat komunitas ini ditempatkan di pelosok-pelosok desa terpencil dan jarang ada sinyal atau wifi lah. Nah, perawat komunitas ini biasanya sudah berkolaborasi dengan pihak kelurahan maupun perangkat desa untuk memberikan asuhan keperawatan pada masyarakat desa tersebut. Nah, perawat komunitas ini yang menjadi kendala atau yang menjadi tantangan bagi perawat komunitas ini bila di pelosok desa tersebut arus listriknya padam, biasanya kan kecil. Nah, ini yang menjadi kendala bagi perawat komunitas, yaitu dia akan menjahit luka yang sobek itu tadi atau luka yang robek dengan cahaya, kurang cahaya, yaitu karena tidak adanya lampu, biasanya bisa pakai senternya sendiri. Nah, yaitu tadi kurangnya pencahayaan di di desa-desa, itu tadi resiko dari perawat komunitas ya. Dan yang ketujuh ada perawat inap. Nah, namanya saja rawat inap ya, pasti kalian sudah mendengar itu. Kalau habis dari IGD, biasanya pasien akan ditempatkan di rawat inap. Nah, rawat inap yang dituju ini bermacam-macam karena dengan diagnosa yang berbeda-beda. Nah, rawat inap ini juga dibagi menjadi bermacam-macam tugas peran dan perawat. Yang pertama yaitu kepala ruangan. Nah, tugas perawat kepala ruangan ini apa? Nah, tugas dari perawat kepala ruangan ini biasanya dia dinas pada waktu pagi hari saja. Nah, dan dia jarang melakukan tindakan. Nah, tindakannya cuma yaitu mendokumentasikan status pasien dan melengkapi dokumentasi tersebut untuk diselesaikan pada hari itu tersebut. Nah, itu tadi tugas dari perawat kepala ruangan. Nah, dan yang kedua yaitu dari masih rawat inap, yaitu rawat inap dengan perawat juru obat. Nah, juru obat ini apa? Biasanya bisa berupa oral maupun suntik. Nah, dia yang mengoplos obat tersebut untuk diberikan kepada si pasien atau si penderita. Nah, itu tadi dari perawat juru obat. Nah, dan yang ketiga yaitu perawat dengan spesialis rawat luka. Nah, perawat dengan spesialis rawat luka ini tugasnya merawat lukanya pasien. Nah, baik dari luka gangren, luka dari tabrak lari maupun luka apapun. Nah, itu sudah menjadi kewajiban bagi perawat spesialis rawat luka dan mengganti kasa yang steril maupun yang non steril. Nah, itu tadi dari perawat spesialis rawat luka. Oke, di topik ke-8 yaitu dengan judulnya perawat wirausaha. Nah, apa sih perawat yang dinamakan perawat wirausaha? Perawat wirausaha ini perawat yang mendirikan praktek mandiri. Nah, dan biasanya mendirikan klinik kecantikan. Nah, itu yang dinamakan perawat wirausaha. Dia membuka praktek sendiri di rumahnya atau membuka klinik kecantikan. Nah, ini tadi dan udah mendapatkan izin dari perangkat desa maupun perangkat kabupaten atau kota. Nah, ini yang dinamakan perawat wirausaha. Oke, masuk ke topik 9 yaitu perawat pendidik. Nah, perawat pendidik itu apa sih? Perawat pendidik atau perawat pengajar yaitu disebut dosen. Nah, perawat pendidik atau pengajar itu disebut dosen, dia yang memiliki gelar S2 dan sudah melakukan akademi
di sekolah S2 dan dia diberikan gelar dan untuk mengajarkan menjadi dosen untuk memberikan pelayanan kepada mahasiswa dan mahasiswi untuk diberikan pengertian dan pelajaran agar menjadi perawat yang profesional dan multitalent dan nantinya akan bekerja di rumah sakit yang internasional maupun di dinas-dinas yang diinginkannya. Itu yang dinamakan perawat pendidik atau perawat pengajar. Dan yang ke-10 ada mahasiswa perawat. Mahasiswa perawat ini apa? Mahasiswa perawat ini akan saya jelaskan. Mahasiswa perawat ini yaitu ada yang dinamakan D3 yang jenjangnya 3 tahun dan ada S1 keperawatan nurse atau sarjana nurse, yaitu jenjang sekolahnya 5 tahun. Ini yang dinamakan mahasiswa perawat. Nantinya mahasiswa perawat ini setelah lulus D3 keperawatan, dia akan menyandang gelar yaitu menjadi AMD atau yang dinamakan ahli media keperawatan, dan yang S1 nurse atau yang dinamakan escape nurse yaitu sarjana keperawatan nursing. Itu yang dinamakan dalam mahasiswa keperawatan. Dan yang ke-11 yaitu perawat yang nggak pengen jadi perawat. Perawat yang nggak pengen jadi perawat ini apa sih? Perawat yang nggak pengen jadi perawat, dia sudah menyelesaikan gelar studinya yaitu sebagai perawat dan menyandang gelar yaitu tadi D3 atau ahli media keperawatan atau sarjana keperawatan nurse atau S1 keperawatan. Dia sudah menyandang gelar itu tadi, tapi mereka tidak bekerja di bidang keperawatan. Tapi mereka bekerja di bidang kayak sales, terus bank, terus menjadi kasir. Dia perawat tapi pekerjaan mereka bukan di bidang keperawatan. Itu tadi perawat yang nggak pengen jadi perawat. Karena kenapa sih? Bisa saya jelaskan. Karena dalam 4 tahunnya ya mahasiswa keperawatan itu lulusan perawat itu sangat banyak sekali. Jadi kita lulus kuliah dari perawat, kita harus berlomba-lomba untuk menyelesaikan tugas itu tadi dan melamar pekerjaan. Cepat-cepatan. Kali itu tadi, apalagi itu juga takdir dari yang maha kuasa, yaitu Tuhan yang maha kuasa. Siapa yang keterima yaitu rezeki mereka untuk benar-benar menjadi perawat. Karena takdir yang menentukan yaitu Tuhan yang Maha Esa, atau kalau Islam yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Dan yang terakhir yaitu perawat bengkel. Perawat bengkel ini apa sih? Perawat bengkel ini adalah perawat yang tugasnya merawat dan memberikan asuhan keperawatan pada pasien lansia atau pasien yang sudah tidak bisa apa-apa lagi, yaitu ketika pasien ini ada di rumah. Dia yang melayani si pasien ini tadi sampai benar-benar pasien sembuh total dan memberikan asuhan keperawatan. Ini tugasnya perawat bengkel. Tanggung jawab perawat bengkel ini tadi, agar pasien sembuh total dan bisa beraktivitas kembali. Oke, sekian penjelasan dari saya. Tipe-tipe perawat, peran dan beserta fungsinya. Kurang lebih saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oke, sebelum saya akhiri, jika kalian suka dengan channel saya, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama perawat, masyarakat sehat selalu. Oke. Selamat pagi, salam kompak selalu. Oke, bye-bye.